Tapi Haaland itu selalu ada yang cover. Iya, presence-nya penting. Iya, Behind this, it's always better to win the Manchester derby. Yeah, it was a really great night and Susunan pemain timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. John Hartman berpotensi pasang skema di luar dugaan. Intip formasinya. Di tengah persiapan menghadapi FIFA Series 2026 dan Piala AFF 2026, timnas Indonesia di era kepelatihan John Hartman masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama di sektor lini serang yang dinilai belum cukup tajam. Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan produktivitas gol timnas Indonesia seolah belum menemukan solusi. Masalah ini sudah muncul sejak era Shin Tae-yong dan berlanjut hingga masa kepelatihan Patrick Kluivert, walau sudah kedatangan oleh Romeni, tapi belum cukup dalam skuad. Sejumlah pemain naturalisasi telah didatangkan, mayoritas diantaranya berposisi sebagai pemain bertahan atau gelandang. Sementara itu, kehadiran pemain naturalisasi di lini depan dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan. Akibatnya, timnas Indonesia masih kerap kesulitan mencetak gol dalam berbagai pertandingan. Meski demikian, John Hartman sebenarnya memiliki banyak opsi untuk memperkuat sektor penyerangan. Dari pemain lokal, pengamat sepak bola Bung Harpa menyebut Hartman bisa melirik striker Persija Jakarta, Axel Runtukahu. Adapun melalui jalur naturalisasi, Bung Harpa menilai John Hartman dapat mempertimbangkan seorang pemain keturunan berdarah Medan, Luke Vickery, yang saat ini berkarir di Liga Australia bersama MacArthur FC. Kalau kita bicara yang naturalisasi, ada satu pemain yang cukup berpotensi kalau dinaturalisasi, yang bermain saat ini di MacArthur, namanya Luke Vickery. Lanjutnya, Bung Harpa menilai Luke Vickery memiliki karakter permainan yang cocok untuk menjadi tandem oleh Romeni di lini depan timnas Indonesia. Ini pemain posisinya sebenarnya kayak oleh Romeni, aslinya FR, forward right, tapi punya clinical yang bagus, umurnya masih muda, physical strength-nya oke, kata Bung Harpa. Atas dasar itu, Bung Harpa memprediksi bahwa Luke Vickery sudah masuk dalam radar John Hartman. Ini mungkin atau hampir pasti masuk radarnya John Hartman, usernya. Bisa jadi juga salah satu dari 60 pemain yang dikontak sama dia, lanjut Bung Harpa. Luke Vickery diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek di pihak ibu yang lahir di Medan. Dengan latar belakang tersebut, ia memenuhi syarat untuk menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Menariknya, Luke Vickery juga memiliki pengalaman bermain di Indonesia. Ia pernah memperkuat timnas Australia U19 pada Piala AFF U19 2024 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam turnamen tersebut, Vickery sukses mencetak gol ke gawang Vietnam pada laga yang berakhir dengan kemenangan 6-2 untuk Australia. Hingga saat ini, Luke Vickery telah mengoleksi 4 caps bersama timnas Australia U19 di bawah asuhan pelatih Trevor Morgan. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, mulai memetik hasil dari pemantauan langsungnya di tribun Super League 2025-2026. Dua nama pemain Super League resmi masuk dalam radar pantauan pelatih asal Kanada tersebut. Kehadiran Hartman di stadion menjadi bukti keseriusan Hartman membangun kedalaman skuad Garuda guna menghadapi agenda padat tahun ini, yang akan dimulai dengan ajang FIFA Series pada Maret mendatang. John Hartman sempat datang langsung ke pertandingan Persija Jakarta melawan Madura United pada pekan ke-18 Super League 2025-2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 23 Januari 2026. Lalu, John Hartman kembali datang untuk melihat laga Persita Tangerang melawan Bayangkara FC pada pekan ke-18 Super League 2025-2026 di Indomilk Arena, Kelapa II, Tangerang. Pada pertandingan itu, Persita imbang kontrak Bayangkara FC. Setelah memantau 2 pertandingan di Super League, John Hartman menyebutkan 2 nama pemain yang masuk radarnya untuk skuad timnas Indonesia, yakni Doni Tri Pamungkas dan Hoki Caraka. Doni Tri Pamungkas bermain membela Persija Jakarta di posisi bek kiri, serta merumput selama 83 menit ketika melawan Madura United sebelum akhirnya ditarik keluar karena mengalami kecelakaan. Sedangkan Hoki Caraka bermain selama 62 menit membela Persita, meski akhirnya berakhir imbang melawan Bayangkara FC. Dalam pemantauannya,
John Hartman menjelaskan alasan menaruh perhatian kepada Hoki dan Donitri. Hoki Caraka dan Donitri Pamungkas, menurut Hartman bisa menjadi contoh pemain yang ingin ia lihat lebih jauh perkembangannya. Saya ingin melihat pemain-pemain muda seperti Hoki, Doni, dan pemain-pemain seperti mereka, jelasnya. Saya ingin melihat bagaimana masa depan mereka dan seperti apa mereka ketika diuji di lingkungan Timnas Indonesia, ucapnya. Kendati begitu, pelatih berusia 50 tahun tersebut menegaskan masih terlalu dini untuk mengumumkan pemain ke Timnas Indonesia. Saya pikir masih terlalu dini untuk berbicara. Saya mencari pemain dengan banyak aspek, ujarnya. Selain pemain muda, John Hartman juga menilai pemain senior tetap memiliki peran penting dalam membangun kedalaman skuad Timnas Indonesia. Terlebih pada 2026 ini, Timnas Indonesia menjalani agenda yang sangat padat. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi FIFA Series pada Maret sebelum melanjutkan ke Piala AFF pada Juli-Agustus. Menurut John Hartman, rangkaian turnamen tersebut akan menguji kedalaman skuad secara serius. Di tahun ini kami punya FIFA Series, lalu lanjut ke Piala AFF. Kedalaman skuad kami akan benar-benar diuji, ungkapnya. Saya benar-benar berpikir ketika pelatih Timnas Indonesia ada di stadion, akan ada perbedaan level fokus dan intensitas pemain. Pelatih asal Kanada itu juga menegaskan komitmennya untuk memberikan kesempatan luas kepada pemain, khususnya pemain muda yang menunjukkan kualitas. Saya akan memberikan kesempatan kepada pemain, itu tidak diragukan lagi. Jika melihat rekam jejak saya selalu percaya kepada pemain muda, ucapnya. Jika pemain cukup baik, maka itu sudah cukup, tegasnya. Di sisi lain, teka-teki mengenai sosok pelatih lokal yang akan mendampingi John Hartman di Timnas Indonesia hingga kini masih menjadi tanda tanya. Kabar yang beredar menyebut Nova Arianto menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi asisten pelatih tersebut. Nova sendiri memiliki rekam jejak panjang sebagai asisten pelatih era Shin Tae-yong 2020-2025 sebelum akhirnya dipercaya PSSI menjadi pelatih Timnas U17 Indonesia. Menarik untuk menengok ke belakang, ketika PSSI menunjuk Patrick Kluivert, tidak ada lagi pelatih lokal di jajaran kepelatihannya, meskipun saat itu ia sempat memanggil beberapa nama untuk berdiskusi. Tercatat hanya Sofi Imam Faizal yang dipercaya menjadi asisten pelatih fisik pada era tersebut. Namun di era John Hartman ini, PSSI mewajibkan adanya pelatih lokal yang didaduk menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Pemain keturunan Timnas Indonesia kembali akan meramaikan BRI Super League 2025-2026. Dua nama terbaru, Shane Patinama dan Dion Marks, siap merasakan kerasnya sepak bola tanah air. Fullback kiri Timnas Indonesia Shane Patinama menjadi amunisi baru Persija Jakarta. Pemain keturunan Maluku ini sebelumnya bermain di Buriram, Thailand. Tak ingin kalah dengan sang rival, Persib Bandung juga mendatangkan pemain keturunan pada sosok bek tengah muda, Dion Marks, mantan pemain NEC Nijmegen U21. Ini diumumkan bersamaan dengan Laifin Kurzawa sebagai punggawa baru Maung Bandung. Dengan demikian, total saat ini terdapat 7 pemain keturunan yang dinaturalisasi PSSI sejak 2022 yang akan merumput di Super League 2025-2026. Tom Haye, Dion Marks, dan Eliano Regenders di Persib Bandung. Jordi Amat dan Shane Patinama memperkuat Persija Jakarta, sedangkan Jens Raven bermain untuk Bali United dan Rafael Struck di Dewa United. Jumlah ini berpotensi bertambah setelah kabar yang beredar menyebut dua gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelupesi dan Ivar Jenner, juga akan bergabung dengan klub Super League. Ivar dirumorkan sedang diminati Persija Jakarta dan Dewa United, sementara Joey menjadi target utama Persib Bandung. Berbeda dengan Ivar Jenner yang sudah memastikan diri tidak akan melanjutkan karir bersama Jong Utrecht, Joey justru masih menjadi pilihan utama di lini tengah Lomel Sike di kasta kedua Liga Belgia 2025-2026. Lomel saat ini berada di posisi ketiga Challenger Pro League 2025-2026 dan masih menjaga peluang promosi ke kasta tertinggi sepak bola Belgia musim depan. Kehadiran para pemain keturunan Timnas Indonesia di sepak bola tanah air tentu memunculkan pro dan kontra. Namun harapannya, para pemain yang pernah menimba ilmu sepak bola di benua Eropa tersebut dapat membantu memajukan Liga Indonesia di kancah Asia. Timnas Indonesia besutan John Hartman bersiap melakoni dua agenda penting pada 2026, yakni FIFA Series pada Maret dan Piala AFF pada Juli.
John Hartman terus memantau pemain lewat pertandingan-pertandingan BRI Super League musim ini, termasuk menyaksikan langsung laga Persija Jakarta vs Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta beberapa waktu lalu. Selain diperkuat pemain-pemain yang bermain di dalam negeri, John Hartman juga kemungkinan akan memanggil sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri. Satu dari sekian banyak pemain yang berkarir di luar negeri adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino selama ini merupakan salah satu andalan, termasuk di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, penyerang muda yang masih berusia 21 tahun itu masih tercatat sebagai pemain Oxford United, Inggris, yang sedang dipinjamkan kepada tim Slovakia, AS Trencin. Tidak bisa dipastikan apakah Marcelino akan dipanggil oleh John Hartman, soalnya ex tukang gedor Persebaya Jakarta itu mengalami kesulitan bermain di klubnya, dan kabar terkini menyebut ia tengah berkutat dengan cedera hamstring. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan, via kanal YouTube Nusantara TV, ikut angkat suara ihwal kondisi Marcelino. Memang menjadi kesulitan bagi seorang pemain kalau ia tidak punya jam bermain, kalau ingin bermain di tim nasional. Tapi ini kan salah satu pemain muda yang punya talenta luar biasa, kata Roni Pangamanan. Roni memuji Marcelino sebagai pemain muda lokal yang potensial, termasuk kala mencetak gol ke gawang Arab Saudi di laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jarang pemain muda berada di timnas Indonesia dari lokal bicara semuda dia, dan sudah bermain di tim senior. Kan dia main di tim senior. Pada usia 19 tahun, ia sudah dipakai dan ia menunjukkan kapasitasnya, ujarnya. Apalagi seorang pemain muda yang bisa mencetak gol ke gawang Arab Saudi dengan 2 kali. Tetapi ketika ia mengalami masalah-masalah, jam bermain yang kurang, termasuk cedera ini yang menjadi saya pikir kesulitan. Senang presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus menerus. Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Pelatih anyar timnas Indonesia John Hartman berpotensi menambah pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Sebab menurutnya, pemain yang memiliki pengalaman di 5 liga top dunia sangat dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Seperti diketahui, PSSI sempat menaturalisasi cukup banyak pemain keturunan Belanda di era kepelatihan Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert. Namun, para pemain naturalisasi yang sudah ada tersebut tampaknya masih belum cukup buat Hartman. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang bermain di 5 liga top dunia, Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karirnya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi, imbuhnya. Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini, dan para pemain lokal, semangat, energi dan komitmen mereka akan sangat terlihat, lanjut Hartman. Hartman kemudian menjawab pertanyaan wartawan apakah dia akan mencari pemain keturunan Indonesia dari dataran Inggris, tempat ia lahir pada 19 Juli 1975 di Consett. Menurutnya itu bisa saja terjadi. Kami berusaha membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain itu, ujar Hartman yang berusia 50 tahun. Agenda terdekat Hartman bersama timnas Indonesia adalah melakoni ajang FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada 23-31 Maret. Setelah itu, Hartman akan dihadapkan dengan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli mendatang. PSSI telah memperkenalkan secara resmi John Hartman kepada publik sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Acara perkenalannya berlangsung megah di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Januari WIB. Bagi Hartman, salah satu tantangan yang akan dihadapi sebagai pelatih timnas Indonesia adalah menyatukan potensi pemain diaspora dengan pemain lokal. Jika itu bisa dilakukan, menurutnya timnas Indonesia bakal semakin kuat. Bagi saya tidak melihat paspor mereka.
Saya melihat peluang dan yang terpenting adalah menerima keberagaman ini sebagai kekuatan besar untuk Garuda, kata Hartman saat memperkenalkan dirinya di hadapan awak media dan jajaran pengurus PSSI yang hadir. Hartman juga menyadari tekanan bakal datang setelah timnas Indonesia gagal mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya itu wajar terjadi dan dia siap memikul tanggung jawab untuk membuat timnas Indonesia menjadi lebih baik. Terlebih, Hartman punya pengalaman serupa bersama timnas Kanada. Tentu ada tekanan, jelas, mengingat apa yang disebutkan sebelumnya sudah dekat tetapi belum berhasil. Jadi apakah sudah siap menghadapi tekanan ini, terutama dari para penggemar? Anda datang ke sebuah organisasi, memimpin sebuah tim, memikul beban sebuah bangsa, dan beban itu bisa saja menjadi kutukan atau berkah, papar Hartman yang berkewarganegaraan Inggris. Kami akan mengolah itu menjadi sebuah berkah. Ini akan menjadi sebuah peluang yang besar yang akan terus saya bagikan kepada para pemain, karena saya pernah mengalami momen ketika sebuah negara berhenti sejenak dan Anda lolos untuk pertama kalinya. Saya telah mengalami momen itu, tuturnya usai mengantar Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 sejak 1986. John Hartman mendapat kontrak selama 2 tahun oleh PSSI untuk menukangi timnas Indonesia. Namun ada opsi perpanjangan kontrak 2 tahun ke depan pada kontrak untuk menyongsong Piala Dunia 2030. John Hartman yang berusia 50 tahun tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara berbeda lolos ke Piala Dunia FIFA. Bersama timnas putri Selandia Baru, John Hartman tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011 dan mencetak sejarah dengan meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada 2012 dan 2016. Sementara itu di sektor putra, Hartman sukses mengantar timnas Kanada ke Piala Dunia Qatar 2022 yang belum pernah terjadi dalam 36 tahun sebelumnya. Kemudian peringkat FIFA Kanada langsung meroket ke posisi 77 ke 33 dunia. Jayden terlibat kasus kekerasan saat pertandingan antara Fenerbahce melawan Galatasaray pada 19 Mei lalu. Selain itu ada Mert Yandas dan 3 terdakwa lain yang dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, 4 bulan dan 14 hari. Derby kedua tim ini memang selalu berjalan panas melihat rivalitas yang sudah terjaga lama. Masalah bermula saat Jayden dan rekan timnya ingin menampilkan spanduk setelah mengalahkan rival. Aksi ini sempat dihentikan oleh pihak keamanan dan perkelahian akhirnya pecah. Satu korban adalah Direktur Stadion Ali Celikiran yang mengalami luka parah setelah kejadian tersebut. Laporan Football Primer menyebutkan bahwa Celikiran mengalami luka parah dengan patah leher. Beberapa pihak dari kubu Fenerbahce juga mendapatkan hukuman penjara seperti Jayden atas masalah ini. Celikiran mengalami patah leher selama perkelahian. Selain Osterwolde dan Yandas, mantan dokter klub Fenerbahce Ertuğrul Karanlık, mantan direktur Fenerbahce Hulusi Belgu, dan Emre Kartal atau putra pelatih Ismail Kartal juga diadili. Mereka menerima hukuman percobaan yang sama dengan Osterwolde dan Yandas, tulisnya. Dari hasil sidang disebutkan bahwa pemain dan staf Fenerbahce sengaja melakukan penganiayaan ini. Di pengadilan diputuskan bahwa kelima orang tersebut bertindak bersama-sama dan Celikiran ditendang dan dipukul. Belgu, mantan direktur Fenerbahce, juga menarik rambut direktur stadion. Jaksa penuntut umum Turki menuntut hukuman penjara 2 tahun 3 bulan hingga 6 tahun 9 bulan. Hartman sempat menyatakan akan terbang ke Eropa untuk mencari pemain potensial untuk timnas Indonesia. Secara tegas, dia ingin mencari pemain yang memiliki kualitas untuk menambah komposisi skuad Garuda. Dari kualitas, Jayden memiliki pengalaman yang baik dan sempat membela Parma dan Twente FC. Dengan masalah ini, kecil kemungkinan pemain berusia 24 tahun ini akan diusahakan membela timnas. Tentunya misi pencarian akan segera berlanjut demi ambisi besar timnas di era baru ini. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia langsung memantik ekspektasi besar publik sepak bola nasional. Tak hanya soal taktik dan pembentukan tim, Hartman kini juga didorong untuk berperan aktif melobi PSSI agar mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan demi memperkuat skuad Garuda. Sorotan utama tertuju pada 5 pemain keturunan yang dinilai punya kualitas mumpuni untuk mendongkrak level timnas Indonesia, bahkan bersaing di level Asia. Nama-nama tersebut ramai diperbincangkan warganet.
Dengan John Hartman bergabung sebagai pelatih timnas Indonesia, apakah peluang naturalisasi pemain keturunan semakin terbuka? Mungkinkah Hartman melobi kapten timnas Jerman U20, Laurin Ulrich? Tulis akun tersebut. Piala AFF 2026 bakal menyita perhatian. Turnamen 2 tahunan yang biasanya digelar di penghujung tahun, kali ini akan dimainkan di pertengahan tahun. Piala AFF 2026 rencananya akan berlangsung pada 26 Juli sampai 26 Agustus mendatang. Pelaksanaan pada pertengahan tahun memungkinkan setiap tim berkekuatan penuh, sebab kompetisi di Eropa misalnya memasuki libur panjang setelah berakhirnya musim kompetisi. Drawing Piala AFF 2026 telah digelar hari ini, Kamis 15 Januari 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama sang juara bertahan Vietnam, lalu ada Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sementara grup B diisi oleh Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Layak dinantikan tim mana yang akan memenangkan kejuaraan ini. Ada yang menarik datang dari kubu timnas Vietnam, tim yang sedang menyala terang dengan predikat juara bertahan Piala AFF. Tim level U23 mereka juga lagi ganas-ganasnya dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2026, memungkinkan kekuatan Vietnam bertambah di Piala AFF mendatang. Timnas Vietnam punya nama besar di panggung Piala AFF. Sepanjang sejarah pelaksanaan turnamen tersebut, tim yang khas dengan warna merah ini sudah mengoleksi 3 gelar juara. Mereka juga menyandang predikat juara bertahan setelah menjuarainya tahun lalu. Media Vietnam Soha menggambarkan peta persaingan di babak penyisihan grup Piala AFF 2026. Tergabungnya The Golden Star di grup A untuk bersaing dengan Indonesia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei atau Timor Leste dianggap sebagai berkah. Vietnam bisa saja tergabung dalam grup mati dengan lawan-lawan yang sangat kuat seperti Malaysia, Indonesia, dan Myanmar. Namun terlepas dari grupnya, tujuan pelatih Kim Sang-sik dan timnya tetaplah gelar juara. Tulis Soha, Kamis 15 Januari 2026. Piala AFF 2026 akan berlangsung dari 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Thailand menjadi tim paling sukses dalam sejarah dengan 7 gelar, diikuti oleh Singapura dengan 4 gelar. Tim Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 3 gelar. Malaysia berada di belakang mereka dengan 1 trofi pada tahun 2010. Tim Indonesia telah mencapai final Piala AFF sebanyak 6 kali, tetapi hanya memenangkan medali perak di ke-6 kesempatan tersebut. Ada ambisi besar dari kubu Timnas Indonesia, setelah menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru. Skuad Garuda dinyatakan bergabung di grup A Piala AFF 2026. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Drawing Piala AFF 2026 telah digelar di Jakarta pada Kamis, 15 Januari sore tadi dengan dihadiri diantaranya Presiden AFF Kief Samet, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia John Hartman, dan Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho. Dari hasil mereka punya pendidikan berolahraga, jadi olahragawan, tetapi masa depan juga terjamin. Kita butuh pemain bagus. Dan itu entah diaspora, entah lokal, entah dari manapun, we don't care. Stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Era baru Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman kini tengah memasuki babak yang sangat menarik. Pelatih asal Inggris yang pernah sukses membawa Kanada ke Piala Dunia tersebut nampaknya tidak ingin setengah-setengah dalam menatap kompetisi pertamanya bersama skuad Garuda. Kabar terbaru menyebutkan bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF 2026, John Hartman panggil 12 pemain naturalisasi guna memperkokoh komposisi tim nasional kita. Langkah ini pun langsung menjadi sorotan hangat bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Keputusan Hartman untuk melibatkan banyak pemain keturunan atau naturalisasi ini bukan tanpa alasan. Ia menyadari bahwa persaingan di level Asia Tenggara kini semakin ketat, di mana negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam terus berbenah diri. Dengan memanggil para pemain yang memiliki pengalaman berkompetisi di luar negeri, diharapkan mentalitas dan kualitas teknis skuad Garuda dapat meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan ambisi besar PSSI untuk menjadikan Indonesia sebagai raja baru di kawasan ASEAN.
Dalam daftar yang beredar, 12 pemain tersebut mencakup nama-nama yang sudah sering menghiasi skuad inti sebelumnya, ditambah beberapa wajah baru yang proses naturalisasinya baru saja tuntas atau sedang dikebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu menutupi celah di sektor-sektor krusial, mulai dari lini pertahanan yang butuh ketangguhan fisik, hingga sektor penyerangan yang kerap kali tumpul dalam penyelesaian akhir. Hartman percaya bahwa kombinasi antara talenta lokal yang energik dan pengalaman pemain naturalisasi akan menciptakan harmoni permainan yang lebih matang. Meski demikian, John Hartman juga menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan berarti mengesampingkan peran pemain lokal. Baginya, persaingan di dalam tim harus tetap berjalan sehat. Setiap pemain, baik itu naturalisasi maupun lokal, wajib menunjukkan performa terbaiknya di liga domestik maupun di sesi latihan jika ingin mendapatkan tempat di skuad utama. Hartman berencana melakukan pemantauan intensif, termasuk melakukan belusukan ke klub-klub untuk memastikan kondisi fisik dan mental setiap individu dalam keadaan siap tempur. Turnamen Piala AFF 2026 akan menjadi ujian perdana bagi ramuan strategi Hartman. Publik sepak bola Indonesia tentu menaruh harapan besar di pundaknya. Dengan masuknya 12 pemain naturalisasi ke dalam skema pelatih bertangan dingin ini, mimpi Indonesia untuk membawa pulang trofi Piala AFF yang selama ini didambakan bukan lagi sekadar angan-angan. Kini, dukungan penuh dari supporter sangat dibutuhkan agar John Hartman dan pasukannya mampu memberikan kebanggaan bagi Merah Putih di kancah internasional. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, berencana menambah pemain diaspora demi dinaturalisasi Timnas Indonesia. Dalam konferensi pers perkenalannya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, pada Selasa, 13/1/2026 pagi WIB, John Hartman berulang kali menyinggung pentingnya kualifikasi Piala Dunia 2030. Mantan arsitek Timnas Kanada itu menilai Timnas Indonesia memerlukan banyak pemain berkualitas untuk bersaing di panggung dunia. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas, ujar John Hartman. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, jelas John Hartman. Setelah gagal dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan mencoba lagi untuk lolos ke turnamen 4 tahunan yang bakal digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat itu. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional, kata John Hartman. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang kariernya menceritakan kisah terbaik. Dan karier sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi, tuturnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemungkinan bakal dimulai pada 2027. Untuk itu, John Hartman akan terus mencari pemain terbaik buat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini. Dan para pemain lokal, semangat, energi, dan komitmen mereka akan sangat terlihat. Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan bisa menemukan pemain yang bisa diekspor ke Eropa, ke liga-liga top atau ke luar negeri. Jadi saya akan terus bekerja mencari pemain terbaik buat Indonesia, imbuhnya. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, mengaku antusias menyongsong turnamen ASEAN Cup 2026 atau Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Gelaran sepak bola antar negara Asia Tenggara ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memutus tren negatif di kompetisi tersebut. Sepanjang sejarah turnamen, Timnas Indonesia tercatat telah 6 kali berhasil melaju hingga babak final. Namun dalam seluruh kesempatan tersebut, tim Garuda belum pernah sekalipun berhasil naik ke podium juara. Kondisi tersebut dipandang Hartman bukan sebagai beban, melainkan sebuah kesempatan langka bagi dirinya sebagai pelatih baru. Lebih lanjut, pelatih asal Inggris tersebut menekankan bahwa visi utamanya adalah menciptakan tonggak sejarah baru bersama para pemain dan pendukung setia Merah Putih. Dia mengakui kualitas skuad yang dimiliki saat ini cukup mumpuni untuk bersaing, meskipun ia tetap mewaspadai kekuatan setiap tim yang ada di grup tersebut. Menurut saya, fakta bahwa Indonesia belum pernah memenangi turnamen ini justru menjadi peluang yang bagus untuk pelatih baru. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah menjadi pelatih yang sudah mencapai final 6 kali, lalu harus memenangkannya lagi untuk ke-7 kalinya.
Jadi untuk melakukannya pertama kali dan mencatat sejarah bersama penggemar dan para pemain, itulah pola pikir yang ingin kami bawa ke turnamen ini. Menurut saya, ini adalah peluang nyata dengan skuad yang kita miliki, tapi saya juga ingin menekankan bahwa setiap grup, setiap tim akan menjadi lawan yang berat di kompetisi ini. Salah satu tantangan besar yang membayangi Indonesia adalah jadwal Piala AFF 2026 yang jatuh di luar kalender resmi FIFA. Kondisi ini membuat klub-klub di Eropa kemungkinan besar tidak akan memberikan izin kepada para pemain andalan timnas Indonesia untuk bergabung. Menanggapi situasi tersebut, Hartman menilai hal itu bukan merupakan kendala yang berarti, karena situasi serupa juga dialami oleh negara-negara rival. PSSI telah menetapkan pilihan kepada John Hartman untuk melatih timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan. Terdapat beberapa alasan mendasar yang membuat federasi merasa yakin untuk memberikan mandat kepada pelatih asal Kanada tersebut. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, mengungkapkan bahwa aspek komitmen menjadi pertimbangan utama di balik keputusan ini. PSSI menilai Hartman memiliki keseriusan yang sangat tinggi untuk membangun sepak bola Indonesia. Salah satu poin penting yang menjadi nilai tambah bagi Hartman adalah kesediaannya untuk menetap sepenuhnya di Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan secara nyata dengan keluarga yang dibawanya. Dia mau tinggal di Indonesia bersama keluarga dan sudah dibuktikan dengan kedatangannya ke sini bersama keluarganya. Faktor kedua yang membuat PSSI terkesan adalah jumlah staf kepelatihan yang akan dibawa Hartman. Juru taktik berkebangsaan Inggris itu tidak menuntut untuk membawa gerbong asisten dalam jumlah yang besar. Terus yang kedua, dia tidak akan banyak membawa asisten, dan dia sudah membuktikan tidak banyak membawa asisten. Terus yang ketiga, dia sebenarnya banyak sih, ya sebenarnya banyak hal-hal mendasar ya. PSSI juga sangat menekankan pentingnya keselarasan visi dengan kemampuan finansial yang dimiliki saat ini. Faktor penyesuaian anggaran menjadi poin yang menjadi pertimbangan serius sebelum kontrak disepakati. Hal mendasar termasuk di antara salah satu di antaranya kan juga soal kita harus membaca, menyesuaikan budget kita juga kan, juga harus disesuaikan. Gak mungkinlah kita memaksakan diri kalau sesuatu itu kira-kira terlalu memberatkan. Sumarji memuji sikap profesional yang ditunjukkan oleh Hartman selama proses komunikasi berlangsung. Dia menilai Hartman sebagai sosok yang sangat memegang teguh komitmen yang telah dibicarakan sejak awal. Artinya, semua tim akan bermain di level yang sama. Tim yang akan sukses adalah tim yang benar-benar ingin mewakili negaranya di momen ini. Dan kami ingin mengambil kesempatan itu untuk menjadi tim Indonesia pertama yang mengangkat trofi di Piala AFF, kata Hartman. Untuk Piala AFF 2026 ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang kualifikasi antara Brunei atau Timor Leste. Jadwal pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sudah bisa terlihat. Timnas Kamboja menjadi lawan pertama yang akan dihadapi skuad Garuda. Laga pembuka ini menjadi momen krusial untuk menentukan langkah awal Indonesia di grup A turnamen yang kini bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026 itu. Hasil drawing Piala AFF 2026 menempatkan timnas Indonesia satu grup dengan juara bertahan Vietnam dan Singapura. Komposisi ini langsung menghadirkan tekanan tinggi sejak fase awal turnamen. Sebanyak 10 peserta turnamen dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 5 tim. Hanya juara grup dan runner-up yang berhak melaju ke babak semifinal. Format fase grup menggunakan sistem kandang dan tandang. Setiap tim memainkan 4 pertandingan dengan jatah 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang kualifikasi antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Grup ini dinilai memiliki persaingan ketat karena diisi juara bertahan dan rival klasik kawasan. Piala AFF 2026 akan mulai digelar pada 24 Juli 2026. Duel pembuka grup A mempertemukan Kamboja versus Singapura, disusul laga pemenang kualifikasi melawan Vietnam. Timnas Indonesia baru memulai perjuangan pada matchday kedua dengan menjamu Kamboja di kandang. Hingga kini, tanggal pasti laga tersebut masih menunggu konfirmasi resmi panitia. Pada pertandingan berikutnya, pasukan John Hartman akan bertandang ke... Saya berjanji
Kebanggaan Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama saudari Isabel. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang Timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2026 akan berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga. Sejauh ini belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi Timnas Indonesia. Namun beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Hartman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Hartman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain Timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di Timnas Indonesia saat ini, John Hartman berpotensi memasukkannya ke tim Merah Putih. Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan Timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah. Secara performa, bek 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa. Ia saat ini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Penampilan bek 22 tahun ini pun cukup impresif bersama Wolfsburg. Ia telah mencatatkan 10 penampilan di seluruh kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia senior yang baru, yakni John Hartman, resmi diperkenalkan kepada publik beberapa waktu yang lalu. Melansir dari laman resmi PSSI, pssi.org, pelatih asal Inggris tersebut ditunjuk oleh PSSI menjadi arsitek kepala Timnas Indonesia senior setelah sebelumnya posisi tersebut mengalami kekosongan selama beberapa waktu. Ditunjuknya nama John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia tentunya tak lain dan tak bukan karena misi PSSI yang menargetkan Timnas Indonesia mampu berlaga di ajang Piala Dunia 2030 mendatang. Rekam jejak John Hartman yang cukup berpengalaman dan berprestasi bersama Timnas Selandia Baru dan Kanada juga menjadi salah satu faktor ditunjuknya pelatih berusia 50 tahun tersebut menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Lebih lanjut lagi, John Hartman sendiri juga mengakui jika visi misi yang diinginkan oleh PSSI cukup sejalan dengan apa yang dia kehendaki saat ini, khususnya mengenai keberlanjutan program naturalisasi pemain keturunan di skuad Indonesia. Program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan menuai kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir, turut mempengaruhi keputusan John Hartman memilih Timnas Indonesia sebagai tempat berkarir selanjutnya. Bahkan John Hartman sendiri secara langsung ingin segera melakukan evaluasi dan pemantauan para pemain diaspora dan keturunan di Eropa.
Melansir dari laman beritasuara.com, 14 Januari 2026, John Hartman bahkan sudah menetapkan kriteria dan persyaratan mutlak bagi para calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni bermain di liga teratas di benua Eropa. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia. Terdengar gila bukan syarat tersebut? Bagi sebagian orang, mungkin persyaratan yang ditetapkan oleh John Hartman tersebut sedikit susah untuk dipenuhi. Namun sejatinya, syarat tersebut masih bisa dipenuhi oleh beberapa pemain diaspora atau calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Peluang tambah naturalisasi di timnas Indonesia masih terbuka lebar. Melihat syarat yang ditetapkan oleh John Hartman terkait calon pemain naturalisasi timnas Indonesia memang terlihat cukup sulit dipenuhi. Namun sejatinya, tak sesulit yang dikira banyak orang. Saat ini ada beberapa nama punggawa pemain naturalisasi timnas Indonesia yang merumput di kasta tinggi atau liga papan atas Eropa. Contohnya ada nama Jay Itzes dan Emil Audero di Serie A Liga Italia, Dean James, Miliano Jonathans dan Justin Hubner di kasta Eredivisie Liga Belanda, dan Kevin Dix yang bermain di kasta Bundesliga Jerman. Lalu bagi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, ada beberapa pemain yang bisa diproyeksikan menjadi pemain baru timnas Indonesia. Ada nama Tristan Guyer yang bermain di kasta Eredivisie Liga Belanda. Lalu ada nama Lauren Ulrich yang kini bermain di kasta Bundesliga Jerman, dan beberapa nama lainnya yang bisa diproyeksikan menjadi pemain naturalisasi timnas. Selain itu, John Hartman juga mensyaratkan para pemain memiliki kecakapan dan pemahaman strategi yang cukup baik sebelum dinaturalisasi. Tak hanya itu, jam terbang pemain juga akan jadi acuan dari proses naturalisasi tersebut ke depannya. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karir perjalanannya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi. Meskipun syarat yang ditetapkan John Hartman tersebut terdengar cukup sulit dan gila, akan tetapi sejatinya masih bisa dipenuhi jika para scouting dan pemandu bakat PSSI bisa jeli mencari pemain dengan kriteria tersebut. Kini kita akan menunggu siapakah pemain naturalisasi baru yang akan bergabung dengan skuad Garuda ke depannya. Bek Leeds United Pascal Struijk baru-baru ini memberikan tanggapan terkait derasnya permintaan dari pendukung timnas Indonesia agar dirinya bersedia dinaturalisasi. Ia mengaku sangat terkesan dengan perhatian luar biasa yang diberikan oleh penggemar skuad Garuda. Pemain yang lahir di Belgia ini memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari pihak mamanya. Meski demikian, Struijk menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini belum tertuju pada peluang membela tanah leluhurnya. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka sangat ingin saya ke sana, ujar Struijk dilansir ESPN Belanda. Antusiasme besar dari publik Indonesia kerap terlihat melalui kolom komentar di akun media sosialnya. Fenomena tersebut dipandang oleh Struijk sebagai bukti nyata betapa besarnya gairah sepak bola di sana. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang sangat besar. Semua penggemar yang berkomentar di bawah unggahan Instagram saya itu cukup lucu. Saat ini bek berusia 26 tahun tersebut sedang menikmati masa-masa keemasan dalam karir profesionalnya bersama Leeds United di Premier League. Ia tercatat sebagai pemain pilar yang konsisten dan telah tampil sebanyak 20 pertandingan pada musim ini. Performa gemilang di level klub membuat Struijk tetap memelihara harapan untuk bisa menembus Belanda di bawah asuhan Ronald Koeman. Ia menyadari bahwa kunci untuk dipanggil ke level internasional adalah dengan terus menjaga konsistensi di lapangan hijau. Bermain untuk timnas nasional Belanda masih selalu menjadi impian bagi saya. Itu tergantung pada bagaimana performa saya di lapangan, tegas Struijk. Anda harus memastikan pelatih tidak bisa mengabaikan Anda. Sejauh ini saya bermain dengan baik, jadi saya harap bisa terus seperti ini, sambungnya. Mantan pemain timnas Belanda U17 ini percaya bahwa kerja kerasnya di Premier League akan membuahkan hasil.
Ia optimis layak mendapatkan kesempatan jika mampu mempertahankan level permainan terbaiknya secara terus-menerus. Jika Anda tampil di level tertinggi, menurut saya Anda layak mendapatkan kesempatan. Tapi saya bukan pelatih nasional, imbuhnya. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? The tournament in July, August will be different. It's difficult to bring Anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang Timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2025 akan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga. Sejauh ini, belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi Timnas Indonesia. Namun, beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Hartman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Hartman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi, ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di timnas Indonesia saat ini, John Hartman berpotensi memasukkannya ke tim merah putih. Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah. Secara performa, bek berusia 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa. Ia saat ini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Tanpa pemain naturalisasi abroad, John Hartman dinilai cukup berani menerima tantangan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2026. Meski turnamen ini hanya level ASEAN, namun selama ini timnas Garuda kesulitan menggapai mahkota juara. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama juara bertahan, Vietnam. 3 kontestan lainnya adalah Singapura, Kamboja, dan salah satu tim playoff antara Timor Leste atau Brunei Darussalam. Tahun ini Piala AFF telah berusia 30 tahun, sejak pertama digelar pada 1996 silam. Pada edisi ini, Piala AFF bakal dilaksanakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Beberapa tim unggulan menilai timnas Indonesia diuntungkan pada jadwal pertandingan periode bulan tersebut. Ada kemungkinan John Hartman bisa memakai pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Namun,
tampaknya ex-arsitek timnas Kanada itu memilih lebih banyak memberdayakan pemain dari Super League musim ini. Apakah dengan target juara, langkah John Hartman masuk akal? Kalau timnas Indonesia datang dengan pemain lokal sepenuhnya, menurut saya peluang ke semifinal 50-50. Peluang yang sama buat Vietnam, Singapura, dan Kamboja. Kalau untuk juara Piala AFF, kita harus lihat Thailand, Malaysia, dan Laos dari grup B. Pengamat sepak bola asal Malaysia ini jujur tak memiliki informasi alasan John Hartman tak melibatkan para penggawa diaspora di luar negeri. Cukup berat jika John Hartman tanpa pemain heritage abroad. Apakah dia sedang melakukan eksperimen karena dia ingin tahu kualitas pemain liga lokal Indonesia? Dia harus menjelaskan alasannya agar publik tahu apa misinya. Mantan juru taktik PSM dan Persipura ini menduga John Hartman sedang mengamati dan melakukan seleksi pemain terbaik dari Super League yang nantinya dimasukkan ke timnas Indonesia ke event lebih besar. Sebagai juru latih baru, saya kira John Hartman masih adaptasi. Kebijakan tanpa pemain naturalisasi sangat beresiko. Atau dia ingin membuktikan timnas Indonesia untuk level AFF ini tidak memerlukan pemain naturalisasi. Dia mungkin merasa pede dan yakin pemain lokal mampu jadi juara. Sebagai juru latih baru, saya kira John Hartman masih adaptasi. Kebijakan tanpa pemain naturalisasi sangat beresiko. Atau dia ingin membuktikan timnas Indonesia untuk level AFF ini tidak memerlukan pemain naturalisasi. Dia mungkin merasa pede dan yakin pemain lokal mampu jadi juara. Berkaca dari Piala AFF Senior dan U23 lalu, progres Kamboja dan Timor Leste cukup signifikan. Tim-tim di Asia Tenggara terus berbenah, sementara kepercayaan publik terhadap timnas Indonesia sedang menurun usai gagal putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara, lanjut Raja Isa, Kamboja juga sangat getol menempa pemain timnasnya dengan budaya Jepang. Andai Timor Leste menyingkirkan Brunei Darussalam, kekuatan mereka pun tak bisa dianggap enteng. Persaingan Piala AFF 2026 bakal berjalan sengit. Turnamen bergengsi antar negara Asia Tenggara edisi ke-16 bakal dilaksanakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Thailand masih menjadi raja di Piala AFF dengan torehan 7 gelar juara. Disusul Singapura 4 gelar juara, Vietnam 3 gelar juara, dan Malaysia 1 gelar juara. Timnas Indonesia tak bisa dicoret sebagai kekuatan besar sepak bola di kawasan ini. Dengan total 6 kali masuk final Piala AFF, namun sayangnya 6 kali pula skuad Garuda harus puas menjadi runner-up. Layak ditunggu adalah penampilan dari timnas Indonesia di bawah kendali pelatih anyar, John Hartman. Pelatih berusia 50 tahun asal Inggris yang resmi bekerja untuk Indonesia. Mega naturalisasi timnas Indonesia era John Hartman, 3 indikasi menyeruak, bintang Persib Bandung ikut terseret. Kali ini, pemain keturunan yang kans dilirik kembali timnas Indonesia, sukses angkat trofi Piala Super Turki. Sosok pemain keturunan yang dimaksud yakni bek tengah milik Fenerbahce, Jadon Oosterwolde. Terkini, pemain yang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia itu, sukses menjuarai Piala Super Turki, seusai tundukan Galatasaray dengan skor 2-0.